Selamat datang. Semoga hari ini menyenangkan. Kali ini kita akan membahas materi budidaya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like and subscribe agar bisa lebih semangat lagi dan lebih baik lagi dalam berkarya. Budidaya. Budidaya adalah pengembangan dan pembiakan yang dapat dibagi menjadi pertanian dan peternakan. Fungsi dari budidaya ini adalah untuk memperbanyak produksi pangan hingga tanaman. Budidaya bisa dijadikan sebagai bisnis budidaya yang menghasilkan bagi jangka panjang, jika Anda mampu mengenali tren dalam masyarakat. Umumnya, budidaya diartikan sebagai suatu kegiatan yang telah direncanakan untuk memelihara sumber daya hayati pada suatu lahan dengan tujuan diambil manfaat atau hasil panennya. Dari aktivitas budidaya tersebut diharapkan dapat menghasilkan output yang dapat mencukupi kebutuhan harian manusia dan menghasilkan keuntungan bagi yang membudidayakannya. Yuk, simak lebih dalam untuk memahami apa yang dimaksud dengan budidaya dan seperti apa prospeknya untuk perekonomian. Budidaya menurut PPRI nomor 18 tahun 2010. Budidaya adalah kegiatan yang mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya nabati dan dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan modal, teknologi, atau sumber daya lainnya supaya bisa menghasilkan produk barang yang mampu memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik. Tujuan dari budidaya. Tujuan diadakannya budidaya tentunya untuk menstabilkan keadaan pertanian hingga peternakan. Dengan adanya budidaya, Anda juga secara tidak langsung menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para penduduk sekitar. Selain itu, melakukan budidaya tentu membantu pemerintah dalam mewujudkan target Indonesia sebagai lumbung pangan dunia tahun 2045. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah tujuan dari budidaya: menciptakan lapangan pekerjaan, sumber penghasilan, mengembangkan potensi tanaman hias maupun tanaman pangan, memberikan edukasi terhadap konsumen mengenai tanaman hias atau tanaman pangan daerah. Inovasi bisnis, yaitu dengan menambahkan beberapa varian baru, dapat melangsungkan usaha tanaman hias dengan menjaga kepercayaan dari konsumen. Meningkatkan perlindungan budidaya tanaman secara konsisten dan konsekuen dengan memperhatikan aspek pelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan. Menyediakan kebutuhan bahan baku industri. Manfaat dari budidaya. Apa yang dimaksud dengan budidaya tentu tidak terlepas dari manfaat dan tujuannya. Tidak hanya manfaat ekonomis, namun juga banyak manfaat lainnya. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari budidaya yang pastinya akan membuat Anda ingin langsung mencobanya. Memperoleh keuntungan ekonomis maupun konsumsi. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan terbukanya lapangan pekerjaan baru di bidang budidaya. Kegiatan budidaya tanaman membantu menciptakan udara yang lebih bersih dan lingkungan yang lebih sejuk. Sarana untuk mengelola potensi sumber daya alam. Meningkatkan dan memaksimalkan hasil dan kualitas produksi. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan terbukanya lapangan pekerjaan. Membudidayakan tanaman bisa menciptakan lingkungan yang asri dan sejuk. Jenis-jenis budidaya. Budidaya adalah proses pengembangan ekosistem dalam masyarakat. Selain pengembangan, budidaya juga berfungsi untuk menstabilkan keadaan ekosistem dan tentunya membuka peluang baru dalam dunia agrikultur. Berikut adalah jenis-jenis budidaya yang dikembangkan saat ini. 1. Budidaya perikanan. Dengan kondisi geografis Indonesia, tentu masyarakat akan sangat diuntungkan oleh hasil kelautan dan perikanannya.
Untuk itu, penting untuk masyarakat membudidayakannya agar hasil kelautan dan perikanan Indonesia tetap terjaga. Umumnya, terdapat dua jenis ikan yang sudah dibudidayakan, yaitu jenis ikan hias serta ikan yang dikonsumsi. Berikut ini adalah beberapa contoh jenis ikan yang biasa dibudidayakan. Ikan lele, ikan cupang, ikan mas, ikan mujair, ikan gurame, ikan nila, ikan arwana, ikan koi. Tak hanya terbatas pada budidaya jenis ikan-ikan tertentu saja loh. Budidaya perikanan juga mencakup budidaya lobster, kerang, kepiting, udang, serta tumbuhan lainnya seperti rumput laut. 2. Budidaya sayuran. Sayuran merupakan bahan pangan yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk asupan konsumsi. Kandungan gizi dan vitaminnya sangat dibutuhkan untuk kelangsungan dan kesehatan tubuh manusia. Oleh karena itu, persediaan sayuran perlu diperhatikan agar tetap dapat memenuhi kebutuhan manusia. Salah satu caranya adalah dengan melakukan budidaya sayuran. Umumnya produksi yang dihasilkan dari budidaya tanaman sayuran ini menghasilkan beberapa jenis tanaman yang dapat dikonsumsi, yaitu bayam, kangkung, seledri, kol, selada. 3. Budidaya buah-buahan. Selain kegiatan budidaya sayuran, banyak juga petani yang melakukan budidaya tanaman buah. Hasil budidaya ini biasanya menghasilkan buah-buahan segar yang layak untuk dijual belikan. Jenis buah yang sering dibudidayakan ada banyak sekali saat ini. Beberapa contohnya adalah jambu, salak, durian, anggur, jeruk, melon, mangga, apel. 4. Budidaya tanaman pangan. Seperti namanya, aktivitas pada budidaya satu ini memiliki tujuan untuk menghasilkan produk pangan utama yang dapat menghasilkan karbohidrat serta protein. Sebagian besar orang yang menanam jenis budidaya satu ini memiliki pendapat jika hasil dari budidaya ini sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari dan juga bernilai ekonomis. Beberapa contoh dari budidaya tanaman pangan, yaitu padi, kedelai, kacang tanah, jagung, singkong, gandum. 5. Budidaya hewan ternak. Budidaya hewan ternak adalah suatu kegiatan memelihara dan mengembangbiakkan jenis hewan ternak agar menghasilkan keuntungan dan manfaat lainnya. Beberapa jenis hewan ternak yang banyak berkembang di masyarakat Indonesia diantaranya sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, bebek. Pertanyaan umum mengenai budidaya. 1. Budidaya tanaman dilakukan di mana saja? Budidaya tanaman dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Selain di wilayah pengembangan, usaha budidaya tanaman dapat dilakukan di tempat lain yang merupakan cadangan lahan untuk budidaya tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang. 2. Siapa saja yang dapat melakukan budidaya tanaman? Menurut PP 18 tahun 2010, budidaya tanaman diutamakan untuk pelaku usaha yang mayoritas sumbernya berasal dari dalam negeri, yaitu seperti perorangan, BUMN, BUMD, badan usaha swasta, koperasi. 3. Kapan waktu yang tepat untuk memanen produk hortikultura? Waktu yang baik untuk memanen produk hortikultura adalah pagi hari ketika matahari belum kuat memancarkan sinarnya. Suhu udara yang relatif rendah dan kelembaban yang tinggi sangat baik untuk melindungi produk hortikultura dari kerusakan akibat respirasi dan kehilangan bobot akibat penguapan. 4. Mengapa penting untuk melakukan budidaya? Budidaya penting untuk mengembangkan suatu barang yang dibudidayakan, agar barang tersebut mampu dijual di pasaran dengan harga yang lebih tinggi.
serta mampu mengembangkan barang tersebut supaya lebih banyak jumlahnya. 5. Apa saja bahan dan alat yang dibutuhkan untuk budidaya ikan hias? Untuk membudidayakan ikan hias, ada beberapa bahan yang perlu Anda siapkan, yaitu benih, pakan, air, obat-obatan. Selain bahan-bahan tersebut, Anda juga harus menyiapkan peralatan-peralatan berikut ini. Penggaris, serokan lamit atau jaring, alat sortir, timbangan, wadah. Bagaimana prospek budidaya? Bicara mengenai prospek bisnis budidaya di Indonesia, tentu Anda perlu memperjelas sektor pertanian, perkebunan atau perikanankah yang akan menjadi fokus dan target budidaya Anda. Sebelum bertekad untuk melakukan usaha budidaya, ada beberapa hal penting yang perlu Anda persiapkan, di antaranya lahan. Kebutuhan untuk memiliki lahan memang tidak diwajibkan besar. Namun saat melakukan budidaya Anda patut memastikan bahwa ketersediaan lahan atau wadah tempat mengelola sudah ada. Jika tidak, ini tentu akan cukup meresahkan bagi Anda. Semakin luas lahan yang dimiliki, tentunya diharapkan produktivitas panen dapat semakin tinggi. Hanya beberapa faktor yang tidak dapat dihindari seperti iklim dan cuaca yang bisa kapan saja menyerang budidaya Anda. Bibit. Bibit unggul tentu menjadi salah satu hal yang dipentingkan saat memulai bisnis budidaya. Anda tidak bisa sembarang membeli bibit begitu saja tanpa mengadakan beberapa kunjungan ataupun konsultasi dengan para penjual bibit. Meski di era digital saat ini Anda bisa dengan mudah mendapatkan berbagai bibit dari platform mana saja, Anda tetap harus memastikan atau minimal mengadakan percobaan terlebih dahulu untuk menanamnya dan melihat apakah hasil dari bibit tersebut memang benar berpotensi untuk menghasilkan varietas yang sepadan dengan produk lainnya yang ada di luar, baik itu berupa tumbuhan maupun hewan maupun ternak. Perawatan. Pemberian pakan bagi ternak tentu tidak boleh sembarangan. Anda wajib memperhatikan kualitas dari ternak yang Anda kembangkan. Sama halnya dengan pengelolaan tanaman. Anda patut mengelola tanaman sebaik mungkin mulai dari intensitas cahaya, pemberian nutrisi hingga pupuk pada tanah sehingga hasilnya dapat maksimal dan berkualitas.